Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma, Ibu Tutik Siswanti SEMSI. Yang kami hormati, Kaprodi Manajemen Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma, Ibu Rita Intan Permatasari STPMM. Yang kami hormati, Kaprodi Akuntansi Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma, Bapak Setyadi SEMM. Yang kami hormati, Deputi Direktur Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma, selaku moderator kami, Bapak Dedi Wibowo SEMM. Yang kami hormati, Direktur Infrastruktur dan Ekonomi Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah selaku keynote speaker, Bapak Asosiat Profesor Dr. Sultan Emir Hidayat MBA. Yang kami hormati, Dekan FEB Universitas Islam Internasional Indonesia, selaku narasumber Ibu Profesor Dian Masyita SEMT PhD. Yang kami hormati, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, Founder and CEO of Halal Investor, selaku narasumber Ibu Putri Madarina SSI, MM, CFP, IFP. Yang kami hormati, Regulator for Commodity Future Trading Regulatory Agency, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, selaku narasumber Ibu Popi Julianti MM, serta hadirin yang berbahagia. Baik, untuk mengawali acara pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk menyesuaikan. Baik, sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Lestanto MPSE, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah acara ini kita buka dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir dinilai ibadah oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan doa ini saya pandu dengan acara agama Islam, baik yang beragama lain, dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma, kepada Ibu Tutik Siswanti SEMSI, kami persilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberikan keberkahan, kesehatan, sehingga pagi ini kita dapat bertemu meskipun tidak secara langsung tapi secara virtual dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi melalui program studi manajemen dengan mengambil topik yang sangat luar biasa, dan mungkin saat ini topik ini banyak dibahas dan dikupas juga di beberapa pertemuan-pertemuan ilmiah,
yaitu cryptocurrency dalam perspektif keuangan syariah dan aman berinvestasi. Baik, terima kasih Ibu atas sambutannya. Selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan secara simbolis yang akan diberikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Tutik Siswanti SEMSI, kepada keynote speaker kami, Bapak Asosiat Profesor Dr. Sultan Emir Hidayat MBA, yang dilanjutkan penyerahan kenang-kenangan kepada narasumber kami, Ibu Profesor Dian Masyita SEMT PhD, Ibu Putri Madarina SSI MM CFP IFP, dan Ibu Popi Julianti MM. Kepada Ibu Tutik, kami persilahkan. Mohon izin Prof. Associate Dr. Sultan Emir Hidayat MBA, mohon diterima kenang-kenangan dari kami sebagai ucapan terima kasih kami Fakultas Ekonomi kepada Bapak Sultan Emir Hidayat. Jangan dilihat sertifikatnya Prof. Ini ada pesawat Prof, tapi nggak bisa dinaikin. Nah, ini sebagai simbol bahwa kami kedirgantaraan Prof. Jadi kenang-kenangan berupa pesawat, mudah-mudahan menjadi simbol terima kasih kami kepada Bapak Sultan Emir. Terima kasih Pak Sultan Emir Hidayat. Kemudian untuk Ibu Prof. Dian Masyita, terima kasih Ibu. Ini ucapan terima kasih kami dan kami juga sertakan pesawat kecil. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi kenang-kenangan dan diingat oleh Prof. Dian bahwa pernah menjadi narasumber di kami. Terima kasih sekali Prof. Dian. Terima kasih, cocok dengan baju saya ternyata Bu. Oh iya, matchingnya Prof ya. Terima kasih. Kemudian untuk Ibu Putri Madarina, terima kasih Ibu. Ini sebagai ucapan terima kasih kami, sama juga kami sertakan pesawat. Hari ini pokoknya kita memberikan banyak pesawat, tapi tidak bisa dinaikin. Mudah-mudahan ini menjadi ikatan kami dengan Ibu sekalian sebagai narasumber kami. Terima kasih Ibu Putri. Baik, kemudian kepada Ibu Popi Julianti, terima kasih Ibu. Mohon diterima kenang-kenangan dari kami sebagai bentuk ucapan terima kasih kami kepada Ibu. Sampaikan kami salam kepada keluarga besar di sana. Terima kasih Bu. Baik, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, ada baiknya kita mengabadikan foto bersama terlebih dahulu. Kepada hadirin, dipersilakan untuk menyalakan kamera agar tim operator dapat mengambil gambar. Namun kami ingatkan karena ada beberapa slide, kurang lebih ada 5 slide, maka dimohon untuk ditahan sebentar sampai slide terakhir telah ter-screen capture. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Tanpa berlama-lama, langsung saja kepada Bapak Dedi Wibowo SEMM, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengawali dengan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi kunci pada pagi hari ini. Bahwa kata kunci webinar ini sebenarnya diawali dengan istilah investasi. Belakangan ini sudah banyak anak milenial, kalau kita katakan sekarang yang terbesar adalah generasi milenial, Gen Z, dan post Gen Z, itu mulai berinvestasi karena dijanjikannya bertambahnya modal secara seiring dengan berjalannya waktu. Dalam diskusi pada webinar kali ini akan mudah-mudahan akan bisa menjawab banyak pertanyaan mengenai perspektif syariah dari cryptocurrency, bagaimana mekanismenya, hingga fakta aturan, fatwa atas kripto. Saya akan awali diskusi atau pembicaraan pagi ini, mungkin saya mulai dengan pembicara pertama dulu, yaitu Ibu Profesor Dian Masyita SEMT PhD. Kita gali sama-sama ilmu beliau. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak akan selesai dalam satu hari ini, karena kalau kita belajar sesuatu itu, kita mengkaji sesuatu itu akan sangat panjang, kali lebar, kali tinggi lah, sangat luas dan sangat dalam. Terima kasih, saya persilakan Prof. Dian Masyita kurang lebih 20 menit menyampaikan paparannya. Nanti setelah semua presenter menyampaikan paparannya, baru akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Silakan Prof. Dian. Oke, terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kepada Ibu Dekan, Ibu Tuti Siswanti atas undangannya, Bu. Dan terima kasih kepada Kaprodi Akuntansi, Kaprodi Manajemen terutama yang mengadakan acara ini. Dan begitu juga kepada pembicara lainnya, salam kenal. Mohon izin untuk memulai karena waktu sangat terbatas. Boleh saya sendiri yang ya. Oke. Mengapa saya sendiri yang minta untuk share? Pertama, waktunya sangat terbatas, sehingga kalau ada yang saya yang tahu kapan men-skip, kapan yang mempercepat, memperlambat begitu. Oke, terima kasih. Oke, judulnya yang diberikan panitia cryptocurrency dan perspektif keuangan syariah. Ada dan aman investasi. Kata-kata aman investasinya saya skip, saya oper ke mungkin pembicara lain nanti, karena menurut saya sekarang itu tidak aman untuk invest di cryptocurrency, dan cryptocurrency bukan instrumen investasi menurut perspektif materi yang akan saya terangkan ini. Jadi seperti mungkin mahasiswa sudah harus memahami bahwa kita membedakan antara mana yang centralized, mana yang decentralized. Dulu kita menggunakan bank, sekarang pun kita menggunakan bank dengan pola yang centralized. Artinya dana dicetak oleh Bank Indonesia, disalurkan kepada perbankan dan kita terima sesuai dengan kepemilikan uang yang kita miliki. Nah, yang ada sebagai platform cryptocurrency adalah blockchain, di mana menggunakan teknologi yang desentralisasi, yang menggunakan distributed ledger system. Teknisnya seperti apa? Mungkin dari gambar saja bisa dilihat bahwa ledger ini adalah dimiliki oleh setiap peserta dalam suatu komunitas atau ekosistem yang mendaftar sebagai pembeli atau sebagai peserta dalam ekosistem suatu cryptocurrency, sehingga informasi yang masuk itu diserap oleh semua orang yang ada. Diharapkan di sini tidak ada peluang untuk kecurangan, karena saat kita katakan transaksikan suatu kripto itu 5 dan kita keluarkan 5, itu akan tercatat di seluruh komputer yang ada dalam sistem tersebut. Disitulah akan ada suatu aturan-aturan main yang dalam suatu bursa. Nah, sehingga kalau mahasiswa atau masyarakat lain ingin tahu cryptocurrency, tentu tadi yang kata Pak Dedi, nggak mungkin kita belajar dalam 20 menit, tapi saya asumsikan di sini semua sudah tahu apa cryptocurrency. Nah, ini banyak jenisnya, lebih banyak lagi sekarang. Ada yang bilang 10.000, ada yang bilang 9.000 dan sebagainya. Dan inilah sejarahnya. Bitcoin launching tahun 2009, seterusnya berikutnya banyak sekali yang muncul dengan penama-namaan lain dengan pola platform yang berbeda-beda. Nah, kurang lebih seperti ini cara bekerjanya. Ada, jadi ini sebenarnya cryptocurrency ini ingin memiliki uang sendiri gitu. Uang sendiri yang dikelola kesepakatan bersama, yang di-mining dengan suatu mesin tertentu dengan algoritma tertentu, sehingga menghasilkan suatu kepingan uang yang tidak ada bentuknya, yang itu hanya angka-angka imajinasi saja dan ada di atas kertas angka-angkanya. Di gambar-gambar Bitcoin yang seperti koin itu tuh hanya imajinasi saja. Nah, jadi istilahnya dulu orang hanya bisa kaya kalau punya uang, punya emas, dan susah sekali untuk menembus, membuat jadi kaya cepat dan sebagainya. Ternyata dengan cryptocurrency dalam beberapa sejarah sebelumnya, dengan menciptakan uang sendiri menggunakan desentralisasi itu, diharapkan mereka bisa memiliki kekayaan tersendiri gitu dalam bentuk aset-aset kripto. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga ini terakhir saya agak worry about cara berpikir kita. Jadi terkadang kita harus kembali lagi ke hal-hal yang fundamental, bahwa kita tahu masa depan itu tidak pasti.
ketakutan kita terhadap masa depan yang nggak pasti itu yang membuat orang greedy, pingin kaya cepat karena takut ke depannya, ingin punya tabungan banyak, pingin aman sekarang, apalagi anak kecil sekarang, anak muda pingin punya uang 1 miliar. Saya cuma mikir 1 miliar itu kan kalau bagi kami yang normal pegawai negeri ya, atau pegawai dosen atau apa, hidup tenang, nggak perlu harus bermimpi setinggi itu. Jadi kalian udah salah mimpi gitu. Entah siapa yang mempam mimpi-mimpi ngaco begitu. Nah akhirnya apa yang melakukan? Do speculation. Nah, itu yang kita nggak mau. Karena konsep uang, rezeki, keberkahan, selamat dunia dan akhirat itu yang harus dipelajari dan harus dipahami. Kalau tidak Anda akan terjerumus. Nah jadi sekarang ini semakin paham kita bahwa kalau dulu riba saja yang bikin tidak keberkahan, sekarang kita lihat spekulasi yang dilarang oleh agama, itu judi itu membuat banyak kehancuran. Dan kondisi sekarang memperkuat hipotesis atau teori bahwa kita memang harus belajar substansi yang diajarkan oleh agama tentang uang, tentang rezeki, tentang keberkahan. Nah, tapi kita tahu juga teknologi itu tidak bisa berhenti. Selama ada handphone di tangan masyarakat, tentu kita lebih dekat dengan teknologi, dengan handphone daripada harus menggunakan institusi, sehingga banyak biaya-biaya yang akan di-cut lebih murah, lebih mudah kalau kita menggunakan teknologi. Jadi kita bukan tidak suka dengan cryptocurrency, itu bukan juga tidak suka, karena memang scam-nya itu terlalu banyak di situ. Teori bagusnya cryptocurrency itu blockchain dan sebagainya itu tidak bisa. Kenapa? Perilaku orang menggunakan instrumen itu sangat beragam, bervariasi, dan penuh dengan trik-trik yang luar biasa. Sehingga blockchain sendiri sebenarnya konsep yang bagus, bisa meminimumkan biaya, memurahkan banyak hal, transaksi dan sebagainya, memperjelas sumber dari suatu produk, misalkan dari dari hulu ke hilir, ini sangat menarik. Tapi inilah yang harus dipelajari. Baik, saya persilakan Ibu Putri untuk menyampaikan paparannya. Waktu Ibu 30 menit. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Tuti Siswanti selaku Dekan dari Fakultas Ekonomi Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma, dan juga tentunya Pak Dedi selaku moderator pada hari ini, dan juga narasumber yaitu ada Prof. Dian Masyita, SMT PhD, selaku Dekan FEB Universitas Islam Internasional Indonesia, dan juga Ibu Popi selaku perwakilan dari Bapepti. Mungkin izinkan saya dengan segala kerendahan hati, mungkin kita akan berdiskusi, dan mungkin sedikit perkenalan dengan saya. Nama saya Putri Mandarina. Saya saat ini mewakili Asosiasi Fintech Syariah Indonesia di sini sebagai salah satu narasumber yang ingin sharing terkait perspektif syariah dalam cryptocurrency yang sebagai tema kita pada di sana mungkin pagi hari ini ya. Kebetulan saya posisinya saat ini sedang berada di Kanada. Saat ini mungkin jam 11:30 malam ya. Jam 11:30 malam di sini. Tapi insya Allah tetap semangat dan tetap mata saya terbuka lebar gitu ya, karena ini hari ini Masya Allah adalah diskusi yang menarik, dan tentunya juga sebelumnya kita sudah mendengarkan materi dari Profesor Dian Masyita yang sangat luar biasa. Baik, mungkin untuk pengoperasionalan dari slide pada pagi hari ini saya minta dibantu karena ya ada masalah teknis seperti itu. Jadi mohon maaf sebelumnya. Mungkin kita bisa mulai ke slide pertama. Oke, mungkin ini saya izin cepat dan skip juga ya. Jadi Halvestor sebetulnya adalah komunitas gitu, di mana kita belajar bersama-sama untuk mempelajari tentang keuangan syariah yang kemudian saat ini berkembang sebagai fintech syariah, namun masih dalam posisi dalam perizinan di OJK. Seperti itu, dalam masuk kategorinya securities crowdfunding. Jadi mungkin agak berbeda bisnis dan apa yang kita komunikasikan seperti itu. Lanjut di slide berikutnya. Sebelumnya kita juga sudah mendengarkan materi yang luar biasa tentunya, tapi kita perlu tahu sebetulnya kita perlu memahami dari karakteristik dari cryptocurrency itu sendiri, seperti itu. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara tentang cryptocurrency itu ada terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu koin dan token yang nanti insya Allah juga akan kami jabarkan. Tapi sebenarnya
tujuan didirikannya adalah karena terdesentralisasi gitu ya. Tadi kita juga sempat sudah dengar, dan sebagai store of value yang ini menjadi challenging juga dan tentunya unregulated gitu. Nah sebenarnya ini ada pro dan kontra, ada positif dan negatif dari hal ini gitu ya, dari tujuan cryptocurrency ini dibuat. Karena ketika kita paham bahwa ini tidak ada regulasinya, itu seperti kita bertarung di hutan gitu ya. Jadi memang siapa yang memiliki kekuatan paling besar itulah yang menang, seperti itu. Nah, sedangkan store of value itu juga sehingga bisa dikontrol oleh mereka yang memiliki kekuatan itu. Namun juga tentunya pasti di dalam cryptocurrency dan blockchain itu terdapat beberapa keunggulan-keunggulan yang memang luar biasa gitu. Salah satunya adalah pseudo anonymous seperti itu. Kalau misalnya kita tahu mungkin di dunia blockchain dan cryptocurrency itu memiliki anonimitas, tapi sebenarnya secara lebih spesifik itu dikatakan pseudo anonymous. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita bisa melihat semua transaksi yang dilakukan oleh siapapun dan kapanpun dan berapa jumlahnya gitu ya dalam ledger blockchain, tapi kita tidak tahu ini punya siapa gitu. Jadi sebenarnya setengah anonymous seperti itu. Ada sebuah DeFi itu menyatakan bahwa kalau kamu punya sekian token gitu ya, jumlah sekian token, kamu bisa melakukan voting gitu. Jadi waktu itu ada sebuah bisnis yang ingin menaikkan pembagian hasilnya gitu dari kalau nggak salah 10% jadi 30% untuk token holder. Itu melalui voting. Jadi nanti diinformasiin gitu. Oke, dalam jangka waktu sekian semua yang pegang token ini silahkan voting ya. Kalau misalnya itu setuju, ya berarti nanti hasilnya akan berubah. Itu udah semuanya secara otomatis gitu. Jadi kita bisa track, kita bisa tahu berapa progresnya dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika kita melihat fungsi token secara lebih dalam gitu, ini adalah sebuah tools yang sebenarnya cukup powerful. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana nih utilisasinya gitu ya di slide berikutnya cryptocurrency dari sudut pandang syariah seperti itu. Tentunya ini juga saya hanya merangkum gitu ya, merangkum dari berbagai macam sumber gitu. Pertanyaan-pertanyaannya, ketika kita tadi bicara apakah cryptocurrency bisa sebagai investasi, saya punya banyak sekali pertanyaan yang bercabang gitu, karena investasi di dalam kepala saya itu banyak cabangnya, bisa di capital market, bisa di aset, bahkan kalau misalnya kita lihat ada orang-orang yang berinvestasi di tanaman gitu kan misalnya, atau di lukisan gitu. Jadi saya memposisikan diri saya sebagai individu yang netral gitu ya, individu yang netral dan supaya saya bisa benar-benar mengerti secara objektif gitu apa yang ditawarkan, apa yang menjadi ancaman, apa yang bisa dijadikan potensi seperti itu. Nah sekarang kita melihat apakah cryptocurrency ini sebagai mal itu bisa dikatakan sebagai mal gitu ya. Jadi literasi ini bukan cuma terhadap blockchain aja, bukan cuma terhadap cryptocurrency aja, karena penipuan itu terjadi di mana-mana gitu ya, bukan cuma di sini aja gitu. Jadi dan juga kita juga perlu meningkatkan literasi keuangan untuk meningkatkan keuangan kita, kondisi ekonomi kita di masa depan gitu. Jadi saya rasa ini adalah PR yang sangat luar biasa kita sebagai umat gitu ya, tentunya bagi saya pribadi untuk terus belajar, untuk terus sharing dan memberikan ilmu yang terbaik untuk kita semua. Itu mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik ingin membaca lebih detail tentang apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini, bisa mengirimkan email ke salam@halvesta.com. Insya Allah kita kirimkan white paper dan semua source yang kita miliki untuk pembuatan white paper tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Putri, pemaparan yang luar biasa. Saya sampai sama seperti tadi Prof. Dian, sampai mau nyetop itu jadi penasaran, ini apalagi nih, apalagi ini, apalagi ini. Selanjutnya kami undang pembicara selanjutnya. Kali ini dari perspektif yang berbeda, berasal dari regulator yang berkaitan dengan commodity futures trading.
dari Kementerian Perdagangan. Ini kantornya di Merdeka Timur ya, kalau nggak salah ya, Merdeka Timur. Ibu Poppy Julianti, cryptocurrency dan bagaimana mungkin pemerintah memberikan perlindungan kepada warga Indonesia atau rakyat Indonesia dalam perdagangan cryptocurrency ini. Waktunya 30 menit, saya persilakan Ibu Poppy. Terima kasih Pak Dedi. Selamat pagi untuk semuanya. Salam hormat untuk Ibu Tuti dan juga salam hormat juga kepada Pak Sultan dan juga Ibu Dian, Mbak Putri dan Pak Dedi. Saya tadi begitu banyak mendengar ini kok by coincidence semua ibu perempuan ya yang berbicara ya hari ini ya, gitu ya. Saya mau tes suara dulu, suara saya terdengar jelas Pak Dedi? Jelas Bu. Kebetulan Ibu Dekan, Ibu Kaprodi Manajemen juga perempuan Bu. Jadi ya, cuma ya. saya pria di sini Bu, saya gitu. balik kanan. Bu. Tapi nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Nah jadi Tapi memang kalau perempuan dengan uang itu sangat sensitif Bu. Iya betul Bu. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya saya meminta maaf karena Pak seharusnya saya mewakili Bapak Kepala Biro, Bapak Tirta Kermasenjaya, karena saat ini memang kami ada dua yang sedang kami jam yang sama kami harus mengisi. Jadi ada yang di Alsa Syah Kuala dan juga ada lagi di tempat ini. Jadi tempatnya sama, jadi kami harus berbagi dan kebetulan ada pembagian dan agak berhalangan. Salam hormat dari Pak Karo untuk semua pembicara dan juga untuk seluruh sivitas akademi dan juga Bapak Dedi dan juga Bapak Kepala Prodi Akuntansi, Manajemen dan semuanya yang ada di sana. Sebelumnya saya mulai, saya agak sedikit tertarik dengan pernyataan Bu Dian tadi ya, no rule no futures ya. Nah itu ya, no rule no futures. Dan sementara di other side Bu Putri dengan teknologi fintech-nya yang saya juga sangat hargai membicarakan mengenai teknologi blockchain dan serta turunannya di dalamnya. Nah, saya akan mencoba untuk karena saya dari sisi pemerintah, artinya saya mencoba untuk objektif menilainya. Nah, seperti itu. Jadi inilah yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan perdagangan fisik aset kripto di Indonesia. Dan juga kita boleh melihat bahwa pada tahun 2030 diharapkan dengan apa yang sudah kami lakukan untuk step-step ini, maka kami akan menargetkan untuk ekonomi digital Indonesia tahun 2030. Next pin. Maaf ya, ini bukan saya ini. Oke. Nah, 2020 ini PDB-nya itu diharapkan dari 2030 nanti kami mengharapkan 4 kali kenaikan. Begitu juga dengan perdagangan di pasar e-commerce yang kita sedang usahakan. Dan itu juga dikaji dari tahun 2020 sebagai modal awal dengan tujuan 2030, maka kami menerapkan beberapa langkah-langkah untuk mencapai pencapaian dari tahun 2030. Dan tapi di satu sisi kita mengerti, di satu sisi kita mengerti bahwa ada tantangan dan peluang di dalamnya. Ada tantangan dan peluang di dalamnya di dalam pengembangan dalam ekonomi digital Indonesia. Ada tantangan dan peluang lah. Kita boleh melihat pada next slide-nya, Mas Panitia ya. Oke, thank you. Nah, di sini kita boleh melihat bahwa nilai ekonomi digital negara ASEAN, Indonesia nomor 1 berdasarkan GMV-nya. Tapi kita boleh melihat kecepatan internet kita masih nomor 5 karena Mbps-nya masih sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Akademisi, nah seperti itu yang boleh kami, yang tentunya yang sudah mengerti mengenai blockchain dan teknologinya. Next. Nah, pengawasannya pun sudah kami
aturkan ada pengawasan offsite dan pengawasan onsite. Nah, ketika ada pengawasan di sana, maka joint audit juga kami lakukan bersama terkait dengan Kementerian Lingkungan, kementerian terkait seperti APU PPT, dan juga kami juga berkoordinasi dengan OJK dan BI setiap 2 minggu sekali kita punya ada forumnya, dan juga kita juga ada forum untuk mengatasi yang ilegal seperti SWI, Satgas Waspada Investasi. Nah, itu memang sudah dipikirkan sebelumnya ketika tadi sudah disampaikan ke negatif dan positifnya tadi yang tadi disampaikan oleh Bu Dian. Jadi itu memang sudah ada bagaimana kita bisa memitigasi risiko dari apa yang tadi disampaikan. Nah, next. Nah, untuk itulah maka kami boleh melihat selain itu boleh kami sampaikan bahwa wajib pedagang kripto itu menyampaikan ini setiap hari, setiap bulan, dan juga triwulan dan tahunan. Jadi ada harian, bulanan, baik itu transaksi, keuangan, maupun laporan kegiatan perusahaan. Next. Oke, karena ini waktunya agak dekat, ini terakhir nih kali ya. Nah, ini kami boleh melihatkan bahwa di sini ada beberapa lembaga dan nantinya juga boleh kami juga membuka diri dan juga membuka hati juga untuk kalau memang misalnya nanti dibutuhkan untuk kami memberikan seperti pelatihan ataupun pemaparan terkait dengan teknologi ini dan aset kripto, kami Bapepti pemerintah siap untuk membantu para akademisi untuk memberikan pemahaman terkait dengan investasi ini. Next. Selanjutnya. Nah, inilah yang dilakukan sampai pertanggal April kemarin. Jadi selain kami mengawasi, kami juga membina. Jadi artinya ketika ada case tertentu, pemerintah itu harus mempunyai landasan hukum untuk melakukan sesuatu ketika harus berbuat apa. Nah, tentunya tidak langsung kita, tapi kita harus membina terlebih dahulu. Ketika dilakukan pembinaan, lalu kita lakukan pengawasan, dan ketika sudah agak-agak nakal, maka kita lakukan penindakan. Nah, ini untuk tahun ini ada 1.520 situs yang kami sudah blok bersama Kemeninfo dan juga situs-situs yang lainnya, dan itu dengan domain AppSibiner, robot trading yang sedang hype ini ya. Nah, seperti itu. Nah, itu juga sudah kami laksanakan untuk kita batasi pemakaiannya. Baik, silakan Pak Emir untuk menyampaikan keynote speech-nya. Saya persilakan. Terima kasih Pak Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ibu Tuti Siswati, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma, Bapak Ibu jajaran pimpinan dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma, para narasumber yang kami muliakan dan guru-guru kami ini, pertama Kakanda Profesor Dr. Dian Masita, PhD, kemudian Putri Madarina SSI MM CFP IFP, serta Bapak Ibu pimpinan dan perwakilan dari Bapepti. Tentunya para mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma, serta para undangan dan para hadirin hadirat yang hadir pada hari ini yang berbahagia. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, pada dekade terakhir ini ekonomi syariah telah menjadi daya tarik baru dalam perekonomian global. The State of Global Islamic Economy Report pada tahun 2020 memperkirakan bahwa total pengeluaran 1,9 miliar muslim di dunia terhadap produk halal itu berkisar sekitar 2,02 triliun US dollar yang mencakupi beberapa sektor real ekonomi syariah atau industri halal, diantaranya makanan halal, kemudian modest fashion, kemudian pariwisata ramah muslim, kosmetika halal, obat-obatan halal, kemudian termasuk dalam juga media dan rekreasi, ya. Dan juga untuk keuangan syariah, aset di tahun 2019 itu diperkirakan sekitar 2,88 triliun US dollar. Semuanya itu diperkirakan akan naik ya dari tahun ke tahun ya, walaupun ada perlambatan saat pandemik ya, sehingga mungkin di tahun 2024 itu
total pengeluaran itu diperkirakan sekitar 2,3 triliun US dollar, sementara aset dari keuangan syariah sekitar di atas 3 triliun US dollar. Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma, Ibu Dekan dan seluruh pimpinan Fakultas Ekonomi yang telah menyelenggarakan webinar ini dan terus secara aktif bersama-sama meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah. Semoga setiap upaya yang kita jalankan pada hari ini atau semuanya dalam rangka niat kita memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan global dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan mudah-mudahan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Kalau ingin mengetahui lebih lanjut tentang KNEKS, jangan lupa follow us di Instagram kita kneks.id, juga bisa follow us di Twitter, di Facebook ya. Kalau di Twitter kneks_id, kalau di Facebook kneks.id, dan jangan lupa juga subscribe kanal YouTube kita Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan layari website kita www.kniks.go.id. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur. Saya cuma bisa kasih tepuk tangan emoji aja Pak, reaction Pak. Pak Emir ini luar biasa. Saya kalau sehari-hari di kantor sama beliau ini semangatnya luar biasa. Ya, terima kasih Pak Prof. Sultan Emir. Baik. Ya, siap Pak. Salam buat Bapak Kepala Biro. Selanjutnya saya akan mengundang tanya jawab ini. Yang menarik, pertanyaan ini luar biasa, banyak banget ya. Banyak banget sehingga saya harus pilah-pilah. Tapi ada yang menarik. Untuk yang pertama, saya ingin mengundang Mas Anjas Aryo. Mas Anjas Aryo ini mahasiswa di Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma. Silakan Mas Anjas Aryo untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Karena kalau saya bacakan, saya takut misleading nih. Karena pertanyaannya cukup panjang, cukup detail. Silakan Mas Anjas. Baik, Pak Dedi, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Sangat bagus, terima kasih. Silakan. Oke. Ya, selamat siang untuk para narasumber yang saya hormati, kepada Prof. Dian dan Ibu Putri serta Ibu Poppy. Saya mempunyai pertanyaan yang mungkin agak sedikit panjang ya, karena saya setelah mengikuti webinar ini dari awal materi sampai terakhir kali, cukup banyak masukan kepada referensi yang saya dapat di sini. Pertanyaan saya begini. Mengapa saya harus berinvestasi di cryptocurrency dibanding instrumen investasi yang lainnya gitu? Ketika cryptocurrency, koin maupun token yang tadi dibahas oleh Ibu Putri tidak dikeluarkan atau dikontrol oleh government ya atau pemerintah, dan bahkan tidak memiliki fundamental yang bisa kita analisis gitu, kecuali dari segi teknikalnya yang kita tahu tadi dijelaskan oleh ibu-ibu sekalian. Untuk dari segi teknikalnya hanya berdasarkan supply and demand gitu loh. Logikanya jika begini, analisis yang kita pakai hanya berdasarkan supply dan demand tanpa ada fundamental dan arus kas yang jelas dari investasi tersebut, saya rasa ini cukup rentan gitu loh untuk dimainkan harganya oleh para whale yang kita tahu sebelumnya ya, kasus-kasus sebelumnya yang terungkap gitu. Di sini saya mungkin agak sedikit tahu yang sedikit yang belum terungkap. Ya, kepada Ibu Poppy, tapi silakan nanti pembicara lain kalau mau mengadres juga. Tadi menyebutkan bahwa biaya membangun server blockchain menjadi underlying aset dari kripto. Pertanyaannya, bagaimana mengukur biaya server underlying aset ini? Apakah ada rules-nya? Atau mungkin kalau di akuntansi standarnya? Dan apakah data underlying aset kripto ini bisa dipublish sehingga bisa dilakukan analisis? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga saya pilih dari
Reisa Aurafi Rahmi, mahasiswa Prodi Manajemen Surya. Pertanyaannya kepada Ibu Putri. Ini kebetulan Reisa mahasiswa saya ini seingat saya di kelas manajemen bank atau di kelas manajemen bisnis retail ya. Saya lupa. Apa yang menjadi patokan informasi yang tepat bagi mahasiswa supaya berinvestasi? Dilihat dari sisi keuntungan yang wajar dan halal dari presentasi keuntungan berinvestasi. Kalau kripto aset dilarang atau diharamkan, karena mahasiswa hanya memiliki modal yang kecil dan tidak punya modal yang besar untuk berinvestasi, dan tidak gampang terjerumus berinvestasi yang menjadikannya gampang cara mudah. Jadi pertanyaannya kira-kira apa yang bisa mahasiswa lakukan untuk melakukan investasi dengan modal yang kecil? Saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Dedi. Mas Anjas, pertanyaannya sangat bagus. Berarti Mas Anjas juga udah punya background basic knowledge mengenai kripto sebelumnya. Tadi kenapa harus ke kripto? Pertama, siapa yang mengharuskan? Itu berarti kita sudah sadar bahwa informasi seolah-olah memaksa kita gitu. Wah, lagi hype, lagi FOMO. Sebenarnya nggak ada yang mengharuskan. Kedua, investasi itu kalau kita sudah berlebih. Kalau menurut saya ya, karena seorang finance, pakai dulu, kita ada penghasilan, pakai dulu untuk kebutuhan kita, karena kita juga butuh investasi, ilmu, uang, gizi yang baik, kalau punya anak yang baik, gizinya dan sebagainya, kehidupan yang normal dulu, setelah ada sisa baru untuk investasi. Kemudian kalau punya uang untuk investasi, ada portofolio. Jangan masukkan investasi di satu instrumen saja. Nah, jangan masuk telur ke satu keranjang. Jadi ya kalau mau sedikit mau coba-coba kripto, tapi yang lainnya ada deposito, ada emas, ada tabungan, ada apa, tergantung. Nah, itu namanya portofolio. Portofolio itu inti dasar dari investasi. Nggak ngerti portofolio, jangan mulai. Karena itu luar biasa kerusakan yang dibentuk kalau hanya satu tempat saja. Uang penjualan drug bisa melempar korupsi apa segala macam, itulah gunanya. Pasar itu akan selalu ada, akan naik turun dan selalu ada karena ada kebutuhan orang untuk membuang money laundering kan. Jadi niat baik kita terkadang tidak misalkan blockchain membangun segala macam karena tidak diantisipasi bahwa orang luar di sana tuh nggak bisa kita percaya juga gitu. Nah, inilah masalah besar dari instrumen kripto saat ini. Tentu semua orang ingin berubah, ingin menggunakan blockchain-nya dengan baik, ingin bisa desentralisasi ya. Tapi desentralisasi finance pun kami riset di DeFi itu agak ngeri juga sekarang dengan kasus-kasus yang terjadi di kripto belakangan ini. Nah, itu yang mungkin yang bisa menjawab. Kemudian saya berpikir begini, kalau uang tadi masuk ke kripto, tidak ada underlying bisnisnya, kita butuh sektoril, kita butuh utang luar negeri untuk memutarkan sektoril di Indonesia. Orang jual sahu, jual segala macam. Sektoril itu membuka lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan membawa kesejahteraan bagi kita. Kalau uangnya disedot ke membeli kripto yang tidak ada underlying-nya, dan mungkin beli salah satu portofolio kriptonya luar negeri, Bitcoin, Ethereum, dan sebagainya, kita kekurangan cash di sini. Jadi kita berhutang ke luar negeri hanya untuk mencukupi uang cash kita, berputar ekonomi kita, membuat kita bisa bertahan terhadap krisis, yang supaya tidak inflasi, karena barang sedikit tentu harganya akan mahal kan. Kenapa barang sedikit? Karena modal sedikit. Jadi perputaran ekonomi nggak berputar, sementara uang keluar, apalagi rugi dengan membeli Terra Luna dan sebagainya, sekian 40 triliun itu. Baik. Selanjutnya telah saya sampaikan di awal bahwa akan ada sesi wawancara oleh tim panitia kepada peserta terpilih. Untuk peserta atas nama Saudara Anjas Aryo dan Saudari Reisa, mohon untuk tetap di room yang nantinya akan diarahkan oleh panitia untuk bergabung ke breakout room di akhir acara. Baik, kita lanjutkan. Tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada keynote speaker kami, Bapak Asosiat Profesor Dr. Sultan Emir Hidayat MBA. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kami, Ibu Profesor Dian Nasita SEMT PhD, Ibu Putri Madarina SSI MM JFP IFP, dan Ibu Poppy Julianti MM.
Kami ucapkan terima kasih kepada moderator kami, Bapak Dedi Wibowo SEMM, kepada Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Tutik Siswanti SEMSI, kepada Kaprodi Manajemen, Ibu Rita Intan Permatasari STPMM, Kaprodi Akuntansi, Bapak Setiadi SEMM, serta hadirin sekalian. Namun sebelum mengakhiri acara, izinkan saya membacakan pantun. Biji Selasih ada di Purwakarta. Jangan lupa beli alpukat. Terima kasih buat semua peserta, semoga bisa memberikan banyak manfaat. Baik, terima kasih kepada Saudara Anjas Aryo dan Saudari Reisa telah meluangkan waktunya untuk sesi wawancara pada siang hari ini. Mungkin langsung saja, dalam hal ini panitia ingin mewawancara singkat kepada perwakilan peserta terkait webinar pada pagi hari ini, yang dimana hasilnya untuk evaluasi pada kegiatan webinar selanjutnya. Mungkin langsung saja yang pertama kepada Saudara Anjas Aryo, bagaimana kesan dan pesan pada webinar cryptocurrency pada pagi hari ini? Ya, terima kasih atas kesempatannya Kak Octavia Audrey ya. Kalau untuk kesan dan pesannya, mungkin kalau kesannya saya cukup terbuka juga mengenai literasi cryptocurrency ya, terutama tentang regulasi dari Bapepti yang pertama. Yang kedua, karena saya dulu juga main juga buat belajar aja sih ketika 4 tahun yang lalu itu. Dan yang ketiga, mungkin untuk pesan yang lainnya ya cukup membuka referensi saya mengenai sudut pandang dari ketiga narasumber yang diundang, dan saya sangat puas untuk jawaban yang tadi saya dapat mengenai seputar ya untuk masa depannya bagaimana, terus abis itu kenapa pertimbangannya apa aja untuk invest di sini, terus abis itu bagaimana cryptocurrency ini bisa dapat dikhawatirkan untuk stage atau tidak gitu, seperti itu aja sih kita untuk mungkin untuk pesannya ke depannya gitu untuk tema webinar kali ya. Tema webinarnya mungkin kalau untuk saya lebih ke ini sih, lebih ke gimana kita memajukan sektor, mungkin lebih ke sektor dagang kali ya, lebih ke barang yang real gitu loh. Dalam segi kata arti, kan ini kita udah masuk ke 5.0 gitu, di mana pemasaran tidak seperti zaman dulu lagi yang kita cuma bisa lihat di TV atau seperti apa. Kita di sini masuk ke era SEO, di mana search engine optimization itu lebih berpengaruh di dalam ini loh, pemasaran produk yang kita punya, ataupun bisnis yang kita punya, ataupun ya segala macam bidang instansi yang kita sedang jalankan gitu, ataupun bisnis yang sedang kita jalankan, seperti itu aja sih. Mungkin untuk topik berikutnya saya sangat antusias jika mahasiswa-mahasiswa di sini terbuka mengenai advertising gitu loh, lebih ke pemasaran mengenai gimana kita caranya sih untuk memasarkan produk yang kita punya gitu ke depannya, supaya ya mahasiswa di sini nggak cuma didesain sebagai pekerja gitu loh, jadi didesain sebagai entrepreneur yang sesungguhnya gitu aja sih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya nih Kak, bagaimana ya harapan setelah mengikuti webinar pada pagi hari ini, baik untuk Saudara Anjas Aryo sendiri maupun ke seluruh peserta yang hadir pada webinar kali ini? Harapan ya, Kak Octavia Audrey ya? Ya, betul. Kalau untuk harapan saya setelah mengikuti webinar kali ini, jadi saya bisa lebih memanage resiko untuk saya berinvestasi sih sebenarnya. Jadi ya betul tadi, mungkin kesimpulannya ya, kalau semisalnya kripto ini lebih cocok untuk scalping, di mana ibaratnya kita bisa berinvestasi dalam jangka pendek, kita tahu kapan momen yang tepat kita untuk taruhnya, kapan momen yang tepat kita untuk keluarnya. Tapi kan kalau untuk jangka panjang, saya lebih bisa terbuka untuk
bagaimana ya, jangka panjangnya ini nggak cocok gitu untuk lebih ke jangka panjang, apalagi kan kebutuhan kita banyak, apalagi kalau misalnya kita punya keluarga, ada yang mesti di backing up seperti ya tadi anak segala macam, lebih ke memanage resikonya aja sih. Itu dia. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya nih kepada saudari Reisa. Mungkin untuk pertanyaan pertama itu bagaimana kesan dan pesannya setelah mengikuti webinar pada hari ini? Terima kasih Kak Audrey. Singkat saja dari saya ya, kesan saya, tema dan narasumber yang bagus untuk kalangan anak muda dan para mahasiswa ya tentang cryptocurrency ini dan bagaimana penggunaan kripto di Indonesia dari perspektif syariah. Gitu sih Kak. Untuk harapannya setelah mengikuti webinar hari ini bagaimana? Harapannya sih mahasiswa bisa lebih terbuka lagi ya tentang resiko kripto ini dan bisa lebih bijak lagi untuk memilih jenis investasinya, Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Anjas dan Saudari Reisa atas waktunya. Semoga webinar pada hari ini memberikan manfaat positif serta harapan-harapan yang diucapkan itu tercapai. Kalau begitu, cukup untuk sesi interview kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan jika ingin meninggalkan room, kami persilahkan. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Octavio Audrey, selamat siang.